Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala amal-amal kita, amal-amal baik kita, insyaallah. Yang dengan nikmatnya kita masih diberi tekad, diberi niat, diberi keikhlasan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmatnya kita masih diberi kesehatan, keluangan waktu, dan dengan nikmatnya kita diberi hidayah kepada agama yang mulia ini. Inilah nikmat yang paling utama dan paling tidak ternilai harganya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliaulah pemimpin manusia seutuhnya, yang membawa manusia dari era jahiliyah, kegelapan, kebodohan, kepada zaman yang penuh dengan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengikuti contohnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, menapai jejak langkahnya, mencontoh ibadahnya, mencontoh perilakunya, mencontoh muamalahnya, mencontoh dan segala akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita masuk ke kajian kita. Biasa kita mengulang terakhir yang kita bahas. Yang terakhir kita bahas ada 73 dan 74, as-salisah was-sab'un war-rabi'ah was-sab'un. 73, du'auhum an-nasa ilad dolal bi ghairi ilmin. Bahwa karakteristik sifat orang-orang jahiliyah adalah mereka mengajak manusia kepada kesesatan tanpa dasar ilmu. Jadi ada orang bodoh yang mengajak atau bahkan bisa dikatakan menjerumuskan manusia kepada kesesatan, kepada jalan yang membelok dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang Ar-Rabi'ah was-Sab'un 74, du'auhum iyahum ilal kufri ma'al ilmi. Kebalikannya, mereka jadi ada dua tipe orang-orang jahiliyah. Yang pertama, orang yang mengajak ke dalam kesesatan dengan tanpa ilmu. Jadi orang bodoh mengajak kepada kesesatan. Yang golongan kedua, mereka mengajak du'auhum iyahum ilal kufri ma'al ilmi. Mereka mengajak kepada kekufuran dengan ilmu. Jadi ada yang menggambarkan ini ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dallin, orang yang sesat, orang yang beribadah tanpa dasar ilmu yang kuat, tanpa didasari ilmu. Dan kemudian mereka mengajak orang lain untuk mengikuti tata cara mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim adalah orang yang tahu ilmunya tapi justru tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah mereka fahami itu. Justru mengajak orang lain untuk menempuh jalan yang sesat.
menentang jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, du'auhum annas ila dhalal bi ghairi ilmin dinisbatkan kepada orang-orang Nasrani. Mereka mengajak manusia ke dalam kesesatan tanpa ilmu. Orang bodoh beribadah tanpa ilmu. Dasarnya apa? Ya dasarnya nafsu. Dasarnya apa? Dasarnya perasaan. Dasarnya apa? Dasarnya persangkaan. Dasarnya angan-angan. Jadi tanpa ada ilmu yang nyata, mereka mengajak atau menjerumuskan orang lain dalam kesesatan. Tetapi pemahaman ini hanya pemahaman secara umum. Ada juga di antara orang-orang Nasrani atau orang-orang pengikut Nasara itu yang tahu ilmunya, walaupun mungkin tidak banyak, tapi mereka juga tetap berada dalam kesesatan. Dan yang golongan kedua, ada orang-orang yang mengajak ke dalam kekufuran, sedangkan mereka tahu ilmunya. Mereka sudah faham yang benar, tahu yang benar, sudah diberi petunjuk ibadah yang benar, tapi mereka malah membangkang dan tidak mau mengikuti atau cara yang benar. Maka dua golongan ini tidak mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ciri-ciri orang jahiliyah. Kalau dalam surah Al-Hajj digambarkan, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Di antara manusia ada yang mendebat tentang Allah, tentang kebenaran yang kita mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang bisa mereka jelaskan. Modalnya ya nafsu. Maka kita cari atau bahkan kita lihat dalam kondisi sekarang atau di zaman yang katanya modern ini, banyak orang tersesat, terjerumus, atau secara kasarnya begini, di Indonesia ini aliran kepercayaan atau aliran agama model apa saja tumbuh subur. Kenapa? Karena orangnya pada bodoh, tidak mau mempelajari agama. Banyak kasus orang-orang bodoh itu diikuti, dan ternyata pengikutnya juga banyak. Apa yang mereka ikuti? Ya hawa nafsu. Ternyata setelah diselidiki, ada orang mengaku-ngaku nabi, ada yang sudah membatalkan Al-Quran, tidak boleh percaya Al-Quran, dirobek-robek Al-Quran. Banyak pengikutnya, ternyata dia orang gila bahkan. Tapi ada pengikutnya, ada yang percaya. Jadi ada orang yang tidak punya modal ilmu, tapi justru menyesatkan manusia, karena manusianya sendiri bodoh, tidak mau mempelajari agama ini. Mereka hanya melihat kulitnya saja, melihat luarnya saja. Kemudian ada lagi surah Luqman ayat 6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Dan di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis. Ini kemarin kita bahas bahwa lahwal hadis ada yang menerjemahkan atau menafsirkan dengan nyanyi-nyanyian. Mereka membeli nyanyi-nyanyian. Jadi pada zaman dahulu untuk menghalangi manusia dari hidayah, dari mendengar dakwah Rasulullah dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka untuk menghalangi orang-orang yang baru yang mau ikut mendengarkan dakwah Rasulullah, kalau bahasa kita dibayarlah seorang biduan, perempuan penyanyi, untuk menyaingi apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW.
yang mengikuti hawa nafsunya bighairi ilmin. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Enggak pakai ilmu. Ya kan cuman pakai nafsu. Cuman pakai nafsu yang mengikuti hawa nafsunya. Begitu juga yang kemudian orang-orang ahli kitab yang sudah tahu ilmunya, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Surah Ali Imran ayat 71. Wahai ahli kitab, janganlah engkau mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian menyembunyikan kebenaran sedang kalian tahu. Sudah tahu yang benar tapi sengaja menutupinya, menyamarkannya atau menyimpangkannya dari pemahaman yang lurus, yang benar. Mungkin satu lagi ini karena ini hanya mengulang. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Dan banyak di antara orang ahli kitab yang menginginkan, sangat menginginkan, yaruddunakum, mengembalikan kalian dari keimanan setelah kalian beriman, min ba'di imanikum kuffaron, kepada kekufuran, kafir lagi, murtad lagi. Apa motivasinya? Hasadan, hasad, dengki, min indi anfusim, dari diri mereka sendiri. Padahal mereka tahu mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah mereka tahu yang benar itu sudah disampaikan kepada mereka dan mereka menyadari dan memahaminya. Tapi karena dengki, karena iri, mereka justru ibaratnya kalau orang kita sama-sama tersesat, kalau bahasa Jawa Brian Orauman, sama-sama nggak dapat. Saya sudah tersesat, saya ngajak orang lain untuk tersesat, sebagaimana sifat dari setan. Ini dalil secara Al-Quran. Kemudian kita bahas kemarin, dosa itu ada yang dosa jariah, sebagaimana ada pahala itu pahala jariah. Orang yang mendakwahkan kesesatan, baik itu dia tahu atau tidak tahu, efeknya, akibatnya, tidak hanya menanggung dosa sendiri, tapi juga menanggung dosa orang lain yang mengikuti kesesatannya. Demikian juga kalau kita berdakwah mengajak kepada kebenaran, nah tidak hanya mendapatkan pahala telah berjuang membela kebenaran, tetapi juga mendapat kiriman pahala sebanyak orang yang mengikuti kita, tunduk atau patuh mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua masalah yang kita bahas di pekan kemarin. Selanjutnya al-khamisah was-sab'un. Ini pendek tapi mungkin agak panjang penjelasannya. Al-khamisah was-sab'un al-makru al-kubbaru kafi'li qaumi Nuh. Makar yang besar, kubbar, sangat besar. Makar yang sangat besar. Di sini hanya disebutkan kafi'li qaumi Nuh, seperti perbuatan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi penggalan nanti kita bahas dari awal di surat Nuh ini. Sebelum ayat ini, wa makaru makron kubbaro, wa makaru makron kubbaro. Mereka membuat makar yang sangat besar, sangat dahsyat. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makron kubbaro. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira
wala tazidid dhalimina illa dhalala. Ini urutannya. Jadi Nabi Nuh mengeluh atau berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, qala Nuhu rabbi innahum, mereka kaumku itu menentangku dan mengikuti pembesar-pembesar yang menentangku. Yang pembesar-pembesar itu tidak menambah. Jadi yang diikuti adalah orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh, yang punya banyak anak, punya banyak harta di antara kaumnya. Tetapi banyaknya harta, banyaknya anak tidak menambah kepada diri mereka, kecuali justru kesesatan, kerugian yang nyata, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian wa makaru makron kubbar, mereka berbuat makar yang sangat dahsyat. Jadi kita awali surah Nuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya untuk memberi peringatan kepada kaumnya. An anzir qaumak, berilah peringatan kepada kaummu, min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Karena apa? Karena mereka sudah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangannya tadi diantaranya wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Jangan. Nah, pembesar-pembesarnya kaum Nuh itu ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, dia mengatakan waqalu, mereka mengatakan jangan tinggalkan agama kalian. Jadi mereka sudah tersesat, disesatkan oleh pembesar-pembesarnya. Jangan kalian tinggalkan agama kalian, Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wadda, nama berhalanya, Yaghus, Ya'uq, Nasra, ada 5. Wala tadarunna wadda wala suwa'a. Wadda, suwa'a, Yaghus, Ya'uq, Nasra, semua nama-nama berhala. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, kalau dalam sejarah dikatakan dialah nabi pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada manusia, mengembalikan manusia kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang diutus pertama setelah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Kemudian apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam? Ini 3 prinsip. Semua para nabi dan rasul ini tugasnya, risalahnya, standarnya, pokoknya adalah ini. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, bertakwalah kalian hanya kepadanya, dan ikutilah aku. Semua nabi dan rasul dakwahnya adalah mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan manusia dari kesyirikan, dari penyembahan kepada selain Allah, kepada berhala, kepada manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada benda mati, yang itu justru merendahkan manusia dari martabatnya yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquhu, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah,
takutlah azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian kalau kalian tidak mentaatinya. Takwa mentaati Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Tapi amalan, keyakinan, akidah yang lurus dengan amalan ibadah ini harus diikuti. Wa atiun, ikutilah aku, taatilah aku. Ibadah kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita yang diutus kepada kita. Maka harus mengikuti contoh yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, bukan dengan nafsu sendiri, bukan dengan kreasi sendiri, bukan dengan rekayasa atau perasaan sendiri. Karena perasaan manusia beda-beda, kreasi manusia beda-beda. Maka harus disatukan, wa atiun, taatilah aku. Setelah itu Nabi Nuh, kalau dalam ayat yang lain diceritakan Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Tapi yang beriman hanya sedikit. Kemudian setelah diperintahkan 3 prinsip dasar risalah kenabian, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa hanya kepada Allah dan mengikuti petunjuk dari nabinya, maka apa yang akan mereka dapatkan? Yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya kalau kalian melakukan perintahku, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti apa yang aku ajarkan, contohkan, kalian akan mendapat yaghfir lakum min dunubikum. Niscaya kalian akan diampuni dari dosa-dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan kalian akan diakhirkan kepada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diakhirkan dengan kemauan kalian sendiri kalau kalian mengetahui. Kemudian Nabi Nuh melaksanakan perintah Allah untuk berdakwah ini dengan segala cara. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah berdakwah kepada mereka siang dan malam. 950 tahun bersama kaumnya didakwai siang dan malam. Tidak berhenti-hentinya, tidak putus-putusnya, tidak bosan-bosannya. Karena itu perintah Allah. Kemudian falam yaziduhum du'ai illa firara. Bagaimana tanggapan kaumnya? Tidaklah mendapat atau tidaklah menambah kepada kaumku, dakwahku ini tidaklah menambah, melainkan hamba mereka semakin menjauhi. Illa firara. Begitu diajak malah menjauh, lari, menjauhi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi dan rasul ketika menjalankan perintah Allah, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan risalah kenabian ini sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, semudah-mudahnya kepada kaumnya. Maka ketika satu cara tidak berhasil, Nabi Nuh mendakwahinya dengan cara yang lain, metode. Maka metode itu boleh-boleh saja, tujuannya yang pasti, yang utuh, yang pokok. Tsumma da'autuhum jihara. Kemudian aku mendakwahi mereka dengan terang-terangan. Terang-terangan ini pakai summa. Summa itu kalau dalam bahasa Arab artinya dalam tempo yang tidak sebentar atau tidak secara langsung. Hari ini nggak bisa dengan
sembunyi-sembunyi atau secara personal satu orang dari pintu ke pintu didatangi, tidak bisa, tetapi terus-menerus dicoba. Ketika sudah lama dicoba ternyata tidak berhasil, baru summa, kemudian ada temponya. Summa da'autuhum jihara. Kemudian aku menyeru mereka, mendakwai mereka dengan terang-terangan. Dengan terang-terangan masih responnya sangat sedikit. Sangat sedikit. Summa a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Kemudian dikombinasi. Kemudian aku dakwahkan kepada mereka dengan terang-terangan, kemudian aku dakwai mereka juga dengan sembunyi-sembunyi. Apa hasilnya? Nah, ini hasil yang dihadapi. Ini termasuk makarnya. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaro. Kemudian, dan aku wa inni kullama da'autuhum, mendakwahi mereka supaya mereka beriman, supaya mereka bertakwa, supaya mereka mengikuti contoh dan perintahku, supaya mereka mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tanggapannya? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Apa? Jari tangannya menutupi telinganya, ditutup telinganya. Wastaghshaw thiyabahum, ditutup pakaiannya, nggak mau dengar, nggak mau lihat. Wa asarru, dan malah terus, ibaratnya kalau bahasa kita ngece, sudah didakwai, sudah menutup telinga, nggak mau dengar, menutup mata, tidak mau melihat, dan mempertontonkan kemaksiatan yang terus-menerus di hadapan orang yang mendakwai mereka. Wa asaru, tidak hanya asaru, wastakbaru istikbar. Apa namanya? Menyombongkan diri. Sombong itu adalah batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Batorul haq. Orang yang sombong itu orang yang tidak mau menerima kebenaran, dan mereka menyombongkan diri dengan sombong yang sangat besar. Sudah didakwai, menutup telinga, menutup mata, dan malah terang-terangan menampakkan permusuhan dan kemungkaran di hadapan orang yang mendakwai dan menyombongkan diri, tidak mau menerima dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam. Wastakbarus istikbaro. Kemudian setelah itu summa da'autum jihara, yang tadi, kemudian aku mendakwai mereka dengan terang-terangan. Summa a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Aku mendakwai mereka dengan kombinasi, kadang dengan terang-terangan, kadang dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi tanggapannya gimana? Tetap sedikit yang mau beriman. Kemudian, nah ini ada satu kaidah penting yang menjadi patokan dalam kehidupan kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mintalah ampun kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kalian, seberat apapun kesalahan kalian, niscaya kalau kalian mau bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas kepada diri mereka sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
jangan kalian berputus asa terhadap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Kalau kalian mau meminta ampun, kalau kalian mau bertobat. Bahkan dosa syirik pun kalau pelakunya sempat bertobat, kemudian beriman dan memperbaiki diri, diampuni. Para sahabat itu dulu sebelum masuk Islam pelaku kesyirikan. Tapi ketika mereka bertobat, mengampuni memperbaiki diri, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang mulia. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan dari langit. Maka ini jawaban dari setiap kesusahan, dari setiap penderitaan, dari setiap kesedihan dari kita. Jawaban solusinya adalah istighfar. Maka dalam misalnya ada kekeringan dalam sholat istisqa, syaratnya para pesertanya bahkan di luar pesertanya seluruh penduduk negeri itu harus bertobat sebelum melaksanakan sholat istisqa. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya akan diturunkan dari langit langit akan menurunkan hujan yang deras yang bisa mengairi, memenuhi kebutuhan kalian. Wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jawaban setiap kesusahan kita, dan niscaya kalian akan diberikan karunia yang banyak, bi amwali wa banin, harta dan anak-anak, dan dijadikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Jawaban dari setiap kegundahan, kegelisahan ketika orang belum punya harta, dalam kesusahan, kemiskinan, istighfar. Belum punya keturunan, istighfar. Pengen diberi kemurahan rizki, istighfar. Pengen diberi ketentraman hati, istighfar. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Karena ini ayat ini ada dua penafsiran. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mau atau tidak percaya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau ada yang mengatakan roja yarju itu mengharapkan, kenapa kalian tidak mengharapkan dari Allah waqara, ketetapan, kemuliaan. Kalau kalian mengharapkan kemuliaan, harapkanlah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajak dialog, diberi penjelasan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Pencipta. Wa qad khalaqakum atwara. Padahal kalian sudah diciptakan dengan bertahap, dari air mani, dari segumpal darah, dari segumpal daging, dari tulang yang dibalut daging, kemudian menjadi anak bayi kecil, kemudian merangkak menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang tua. Itu semuanya bertahap. Itu penciptaan kalian. Tidaklah kalian sadari bahwa itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajak melihat ke sekelilingnya, kepada yang paling tinggi. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Apakah kalian tidak mau melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit ini dengan sendiri, tidak ada yang membantu, tanpa tiang, bisa berdiri menaungi kalian di muka bumi. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja, dan menjadikan bulan di sana sebagai pemberi cahaya dan matahari siraja
sebagai lentera, sebagai pelita. Dari satu teks ini saja membuktikan bahwasanya Al-Quran itu kitab yang abadi, yang mukjizat, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dari teks ini dikatakan Al-Qamara nuron, bahwa bulan itu memberi apa? Hanya memantulkan cahaya saja, bukan mengeluarkan cahaya sendirinya. Wa ja'ala syamsa siraja, dan matahari itu siraj, seperti lentera yang punya panas, punya cahaya, yang cahaya berasal dari benda itu sendiri. Kemudian setelah di atas, yang di langit, kepada yang terdekat di kehidupan mereka di tanah. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah lah yang menumbuhkan dari bumi tumbuh-tumbuhan bagi kalian, dan menciptakan nenek moyang kalian Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia yang maha kuasa untuk mengembalikannya kepada bumi, kemudian dibangkitkan lagi. Bedanya waqad khalaqakum atwara, ketika diciptakan itu bertahap, bertingkat-tingkat. Di sini nanti kelak dikeluarkannya setelah hari kiamat, dibangkitkannya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian akan mengembalikanmu kepada tanah ketika kalian meninggal dunia. Wa yukhrijukum ikhraja, kalian akan dikeluarkan lagi. Ikhraja, langsung, nggak pakai tahapan. Jadi ketika dibangkitkan di hari kiamat, bukan menjadi bayi dulu, kemudian besar lagi, kemudian remaja, dewasa, kemudian tua. Enggak, langsung menjadi orang yang dewasa yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ja'ala lakumul arda bisato, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini yang dihamparkan, yang luas. Litasluku minha subulan fijaja, supaya kalian menempuh jalan-jalan yang luas di hamparan bumi ini. Nah, baru di sini Nabi Nuh berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khosara. Sudah dijelaskan dengan penjelasan yang jelas, sudah diberi penalaran, analogi yang gamblang. Tapi wahai Allah, sesungguhnya mereka kaumku melawanku, menentangku, asawni, bermaksiat kepadaku, menentangku. Siapa yang mereka ikuti? Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khosara. Yang mereka ikuti pembesar-pembesar yang yang sombong, yang takabur, yang tidak mau menerima kebenaran. Yang mereka ikuti orang-orang yang punya harta, punya anak, punya pengaruh, tapi harta dan anak mereka tidak menambah kecuali kerugian yang nyata. Illa khosara. Kemudian wa makaru makron kubar. Makar itu, kalau dalam bahasa Indonesia persekongkolan jahat. Orang yang merencanakan, bekerja sama, orang yang melakukan kejahatan, baik itu secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, baik itu dengan secara halus atau secara kejam. Ini namanya makar. Wa makaru makron kubaro. Mereka berbuat makar, menghalangi Rasulullah berdakwah. Ketika Rasulullah membuat perahu, mereka mengejeknya, melecehkannya. Ini makar dengan ucapan. Ketika Nabi Nuh berdakwah, mereka menghalangi manusia untuk mengikuti beliau alaihissalam. Kemudian ketika mereka Nabi Nuh mengajak mereka untuk mengikuti perintah Allah,
mereka justru membuat makar dengan apa? Mengancam untuk membunuh Nabi Nuh alaihissalam. Ini tidak hanya dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam juga seperti itu. Ketika ahli kitab, orang-orang Yahudi, diajak oleh Nabi Isa untuk mengikuti Injil yang isinya membenarkan apa yang ada di Taurat, di dalam Taurat, mereka menolaknya. Karena apa? Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ketika secara hujah mereka kalah, Nabi Isa punya mukjizat, mereka berlindung kepada penguasa. Menghasut penguasa supaya apa? Supaya menghalangi dakwah Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan, Nabi Isa itu nanti akan merubah agama rakyatmu, akan merongrong kekuasaanmu, akan bahkan merebut kekuasaanmu, akan menguasai perbendaharaan harta dan kerajaanmu. Maka dengan hasutan ahli kitab, orang-orang Yahudi ini, maka penguasa dan orang-orang Yahudi bersekongkol menangkap dan membunuh Nabi Isa alaihissalam untuk disalib. Kemudian tidak hanya Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusibuka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika wa id yamkuru bikal ladzina kafaru, ingatlah ketika orang-orang kafir itu berbuat makar kepadamu wahai Muhammad, liyusibuka, untuk menangkapmu. Jadi ketika Rasulullah SAW mau hijrah, kan beliau SAW mau ditangkap, dikepung rumahnya. Liyusibuka au yaqtuluk, atau membunuhmu. Kemudian Nabi memerintahkan siapa? Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya, tempat tidurnya. Ketika mereka mau membunuhnya, ternyata isinya adalah Ali bin Abi Thalib, tidak jadi membunuhnya. Au yukhrijuk, atau mengusirmu. Ini makar dari orang-orang kafir Quraisy. Wa yamkuruna, mereka berbuat makar. Wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka. Ada yang menerjemahkan makar ini bisa berarti baik, bisa berarti buruk. Walaupun kebanyakan buruk. Di sini karena apa? Di lafalnya wa yamkurullah, dan Allah berbuat makar kepada mereka. Tapi aslinya Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembalas perbuatan makar mereka. Kemudian wa makaru makron kubbaro, mereka membuat makar yang sangat besar. Apa? Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian. Jangan kalian tinggalkan wadda, suwa'a, yaghus, ya'uq, nasra, 5 berhala. Nah, ini sejarahnya. Mereka dulu 5 orang ini adalah orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang baik yang hidup di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka meninggal dunia. Awalnya orang-orang dibisikkan. Nah, ini namanya kalau orang itu berbuat kreasi dalam masalah ibadah, resikonya seperti ini. Di awalnya mereka itu hanya membuat prasasti, mengingat jasa-jasa orang-orang soleh zaman dahulu yang berjasa kepada masyarakat kita. Dibuatlah peringatan. Peringatan itu berupa gambar atau patung yang berisi atau menggambarkan orang-orang soleh itu. Kemudian dijadikan
simbol. Oh, ini orang-orang soleh pada zaman dahulu, para pahlawan, pejuang kebenaran, kebaikan. Ketika mereka ingin membanggakan kesolehan, kebenaran, mereka mengingat, nah inilah contohnya orang-orang soleh. Tapi berlalunya waktu, generasi yang membangun ini, yang membuat ini sudah meninggal dunia, diganti generasi yang lain. Tambah lagi, dibuat acara, dibuat adat, dibuat kebiasaan. Tambah lagi, generasi berikutnya yang tidak tahu asal-usulnya disembah. Maka dijadikan berhala yang disembah. Mereka beranggapan bahwa turunnya hujan, turunnya rizki, turunnya keberkahan karena berhala-berhala ini. Jadilah mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini nanti jedanya kita yang adzan atau mendengarkan adzan ini? Kita yang adzan. Nah, kita lanjutkan sedikit. Setelah mereka menjadi penyembah berhala yang tadinya itu baik, tadinya itu niatnya baik, tapi karena caranya yang tidak baik, maka mereka berubah menjadi membikin kesesatan. Kemudian waqad adallu katsiran wa la tajidid dhalimina illa dhalala. Mereka sudah menyesatkan banyak orang. Yang menyesatkan ini ada dua penafsiran. Berhala itu yang menyesatkan, setan itu yang menyesatkan orang banyak, atau orang-orang pembesar itu yang dirinya sendiri sombong, sesat, tidak mau menerima kebenaran, tapi juga menyesatkan orang lain yang banyak. Waqad adallu katsiran wala tajidid dhalimina illa dhalala. Ya Allah, janganlah engkau tambahkan kepada orang yang dolim itu kecuali kesesatan. Karena mereka sudah menyesatkan orang lain, mereka tambah sesat. Inilah nabi-nabi zaman dahulu. Nabi-nabi zaman dahulu. Ketika kaumnya tidak beriman, maka yang diancamkan kepada mereka adalah adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala nuhu rabbi la tadar. Wa qala nuhu rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan orang-orang yang kafir ini hidup di muka bumi, hancurkan semua. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kalau engkau biarkan mereka ada yang hidup, nah kan di masa Nabi Nuh azabnya adalah banjir, tofan yang melanda ke seluruh penjuru negeri yang menenggelamkan semua orang yang tidak beriman. Innaka in tadarhum, kalau engkau ya Allah menyisakan di antara mereka orang kafir ini masih hidup, innaka in tadarhum yudillu ibadaka. Niscaya yang hidup ini pasti akan menyesatkan orang yang lain. Wala yalidu, tidaklah akan lahir dari mereka, dari orang kafir ini, illa fajiran kafara, kecuali orang yang fajir, yang fasik, yang bermaksiat dan kafir. Kemudian ditutup ayat surat Nuh ini, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tajidid dhalimina illa tabara. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang yang memasuki rumahku. Nah, ikut selamat bersama Nabi Nuh. Wa man dakhala baitiya mu'minan, yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Dan kepada orang-orang mukmin dan mukminat. Dan janganlah engkau tambah kepada orang yang dolim itu kecuali kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan. Kemudian diselamatkanlah Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman, dan diazab orang-orang yang ingkar dan kafir dan menentang kepada Nabi Nuh. Bahkan anak dan istrinya yang tidak beriman ikut tenggelam dalam badai banjir yang besar tersebut. Nah, inilah pelajaran dari orang-orang zalim, orang-orang jahil dari zaman dahulu yang kadang-kadang
ada di zaman sekarang. Berbuat makar banyak, baik orang yang bodoh ataupun orang yang pintar, dengan cara yang halus atau dengan cara yang kasar, dengan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jadi ada yang menentang atau menjerumuskan manusia dengan cara yang halus. Kalau dalam zaman sekarang ghusbul fikri, tidak bisa memurtadkan orang Islam, tapi dengan menjauhkan orang Islam dari ajaran agamanya. Dengan musik, dengan olahraga, dengan pergaulan bebas, dengan pemikiran yang liberal. Bahkan orang-orang yang yang liberal itu mereka tahu ilmunya, tetapi dengan ilmu yang mereka miliki justru menyesatkan manusia. Pendapatnya bahwa syariat Islam, hukum-hukum Islam itu berlaku ketika wahyu itu diturunkan. Tapi setelah wahyu itu terputus, habis, maka hukum-hukum itu, syariat Islam itu berlaku temporer. Jadi berlakunya ketika dia diturunkan. Setelah habis wahyu itu, di masa-masa berikutnya, kalau cocok boleh dilaksanakan, kalau tidak cocok boleh ditinggalkan. Ini katanya adalah penafsiran yang baru, kata mereka. Bahasa-bahasa yang mereka anggap dengan bahasa yang dianggap pinter, dianggap cerdas, justru membawa kepada kesesatan dari ajaran Allah dan Rasulnya. Ini makar, baik itu secara halus atau secara kasar, secara kejam. Di belahan bumi yang lain, kita bersyukur di Indonesia bisa berdakwah, bisa beribadah dengan bebas. Walaupun belum bisa secara maksimal atau seluruhnya syariat Islam terpenuhi dilaksanakan di negara kita, tetapi paling tidak kita bisa beribadah dengan bebas, bisa berdakwah dengan bebas. Di negara lain masih tertindas. Di Rohingya mereka terusir, teraniaya, dibunuh, itu hanya karena mereka beragama Islam. Hanya karena fatwa dari orang yang non muslim atau pendeta mereka yang takut. Kalaupun muslim itu minoritas, kalau dibiarkan akan semakin banyak, semakin berpengaruh. Nanti takutnya kayak Indonesia, Islam menjadi mayoritas, maka ya diburu. Pembasmian etnis, diusir, diperkosa, dianiaya, dibantai. Ini yang namanya makar, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, baik secara halus atau secara kejam. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kita jeda untuk azan, silakan. Jadi yang terakhir kita bahas adalah al-khamisah was-sab'u al-makru al-kubbar, makar yang besar, yang dahsyat. Kafi'li kaum Nuh, seperti perbuatan kaum Nabi Nuh. Wa makaru makron kubbaro, mereka berbuat makar yang sangat besar. Begitu juga makar ini dilakukan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran. Berbuat makar tapi secara sembunyi-sembunyi. Begitu juga orang Yahudi berbuat makar. Makarnya apa? Dengan menyiasati, mengakali syariat mereka. Menyiasati, mengakali syariat mereka. Mereka diharapkan lemak dari binatang, tapi tidak mereka makan. Mereka olah lemak itu
menjadi suatu produk makanan, mereka jual, uangnya mereka ambil. Nah, ini namanya makar. Begitu juga ketika di dalam surah Al-A'raf ayat 163, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri itta'tihim khitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ingatlah, tanyalah kepada mereka tentang negeri yang di tepi laut, di pantai. Itta'tihim hitanu. Ini ahli kitab, orang-orang Yahudi. Ketika ikan-ikan, karena mereka pekerjaannya nelayan, itu datang kepada mereka di hari Sabtu. Kalau di hari selain Sabtu, ikannya nggak datang. Padahal hari Sabtu itu bagi orang Yahudi adalah hari ibadah, nggak boleh sama sekali bekerja, mencari nafkah atau mencari rezeki. Nah, bagaimana makar mereka? Mereka pasang jaring di hari Jumat. Ketika ikannya datang di hari Sabtu terperangkap, mereka ambil di hari Ahad. Nah, mereka karena kejahilan mereka, jahiliyah, mereka dikutuk, dilaknat menjadi kera dan monyet. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Itulah kami menguji mereka karena mereka itu orang-orang yang fasik. Ini namanya makar, tipu daya, kecurangan, mensiasati syariat dengan cara-cara yang curang. Begitu juga dalam hal muamalah, jual beli dan lain sebagainya. Kalau kita berbuat makar, maka sama dengan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah. Allah Ta'ala a'lam. Hal min soal, ada lagi yang ditanyakan? Nah, Allah. Bagaimana kita untuk mengatasi sifat hasad? Padahal sifat hasad itu malah mayoritas yang memiliki sifat hasad itu orang-orang berilmu, seperti kisahnya Imam Ahmad. Hasad, dengki. Nah, kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat dengki. Sifat dengki ini muncul kalau dalam bahasa modern, karena orang itu egois, mementingkan diri sendiri. Karena orang itu pengen dia yang paling, pengen dia yang diakui, pengen dia yang dianggap di mata orang lain. Kalau kita punya penyakit seperti itu, ya tadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melatih diri kita supaya tidak nampak, tidak menonjol, tidak merasa paling di antara orang lain. Latihan. Kalau kita berambisi punya harta, maka cegahlah. Karena ada teori dengan cara banyak sedekah, dengan berbagi, niscaya kita akan merasakan, oh ternyata ada banyak saudara kita yang justru berada dalam kesulitan, kekurangan. Orang yang sudah merasakan untuk berbagi, ya, tentu didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu melatih dirinya untuk merasa bahwa kekayaan atau ambisinya menjadi orang yang kaya itu akan terobati atau hilang dengan cara itu, merasa bahwa harta itu tidak penting, karena
banyak orang lain yang lebih sengsara, lebih susah, lebih membutuhkan, dan ketika dia lihat dia bisa membantu. Begitu juga dengan orang yang berilmu, jangan merasa paling pandai. Begitu juga orang yang rajin ibadah, jangan merasa paling suci, jangan merasa paling paling bertakwa, jangan merasa yang paling berilmu. Sesungguhnya ini mungkin berkaitan dengan poin yang selanjutnya. Poin yang selanjutnya mungkin ke 78 tentang bahwa mereka itu mengaku sebagai aulia illah. Mereka orang-orang jahil itu mengklaim bahwa mereka sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala a'lam. Jadi dengan melatih diri kita dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat iri, dengki, hasad. Ini kan amalan hati. Jadi amalan manusia itu 3. Amalan hati, ucapan, dan anggota tubuh atau perbuatan. Semuanya harus didasari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didasari kepada petunjuk dan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam. Hal soal ada lagi yang lain? Amalan hati yang bisa menolong hanya Allah. Ya, tapi kita berusaha. Ya, berusaha itu dengan latihan-latihan. Kalau ibaratnya orang Jawa mengatakan tirakat, tapi tirakannya bukan nyepi, bukan melatih diri kita berinteraksi dengan orang lain, melatih perasaan kita untuk punya empati, untuk merasa bukan diri kita yang paling ini. Ada salah satu kisah orang berilmu, karena dia disanjung-sanjung ketika dia memberikan wejangan tausiah itu ribuan pesertanya atau muridnya, ada timbul rasa ujub, rasa membanggakan diri. Ada timbul rasa ujub, raja membanggakan diri, rasa paling. Setelah semua jamaahnya pulang keluar, apa terapinya? Bukan terapi harus puasa nggak makan ini nggak makan, bukan. Apa terapinya? Dia masuk ke suatu masjid, dia masuk ke toiletnya, dia membersihkan toiletnya, supaya dia merasa saya itu tidak lebih dari tukang membersihkan toilet, supaya dia merasa bahwa saya mungkin di hadapan orang banyak itu orang yang diagungkan, dimuliakan, tapi di hadapan Allah mungkin tidak lebih berharga dari seorang pekerja yang sekedar membersihkan kamar mandi atau toilet. Itu terapinya, maksudnya mendudukkan diri kita, jangan merasa yang paling suci, merasa yang paling benar, merasa yang paling unggul, merasa yang paling sifat yang paling. Maka dosa yang pertama menjerumuskan iblis adalah kedengkian kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam baru diciptakan juga dari tanah, kok aku suruh sujud kepada Adam. Karena dengki dia sombong, menolak. Nah, inilah yang menghanguskan amalan manusia. Yaitu amalan-amalan atau latihan-latihan itu ya mungkin latihannya latihan hati, tapi bisa diwujudkan dengan perbuatan. Yaitu misalnya orang yang kaya supaya tidak berambisi menumpuk kekayaannya, bersedekah, mengerem ambisinya. Oh, ternyata dengan bersedekah kita bisa membahagiakan orang lain, bisa menolong orang lain. Orang yang berilmu, turunlah ke bawah, coba membantu orang-orang yang lemah dengan cara yang merendahkan diri, supaya tidak selalu merasa sombong, merasa takabur. Ini salah satu terapi saja, salah satu cara. Mungkin ada yang lebih
lebih utama atau yang lebih manjur atau lebih baik. Nah, wallahu taala alam. Nah, hal min soal, ada lagi tanyakan? Selesai? Kita tutup. Wallahu taala alam. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya mohon maaf. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.